Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Mon, temon. Mon, temon. Apa-apaan sih lu, Mon? Main tepuk aja. Ada nyamuk lagi? Enggak, emang gue sengaja. Gimana, udah ketemu Teh Imah belum? Udah. Terus Teh Imah bilang apa? Gak bilang apa-apa. Soalnya gue lupa ngasih tunjuk cincinnya, Mon. Aduh, lu bego amat sih. Tapi tenang. Gue ketemu Mbak Jum. Terus pas Mbak Jum lihat cincinnya, Mbak Jum hampir pingsan, lu. Karena lihat berliannya, Din. Hampir keserempet bajai. Untung tangannya gue tarik. Masalah cincin ini gimana? Cerita yang lain nanti dulu. Tenang, Mon. Kata Mbak Jum, kalau ini bener-bener emas berlian asli, harganya bisa ratusan juta, Mon. Ratusan juta? Kata Mbak Jum, minimal harganya 50 juta. Masa sih? Serius nih? Kata Mbak Jum, serius, Mon. Terus ini mas asli apa enggak? Kata Mbak Jum, nggak tahu. Terus berliannya asli apa enggak? Kata Mbak Jum, nggak tahu juga. Kata Mbak Jum. Sekarang Mbak Jum tahu nggak kalau jual barang kayak gini yang cepet tuh di mana? Di mana, Din? Mbak Jum bilang nggak di mana? Kok lu diem aja sih, Din? Tadi gue tanya Mbak Jum juga diem kayak gini. Del, lu kok makan di sini? Gak enak, Mon, makan di dalam. Masakan yang Mbak Sri kan enak, Del. Masa lu bilang gak enak sih? Bukan masakannya yang gak enak, perasaan gua gak enak. Tadi gua udah makan di dalam, terus masakannya enak banget, gua nambah aja. Makanya gua makan di sini. Takut ditegur sama Pak Kosan. Oh gitu. Ya udah lu makan di sini aja. Tapi di dalam nasi sama lauknya masih ada kan, Del? Habis, Mon, ini yang terakhir. Terus gua makan apa dong? Ya makan nasi, masa mau makan batu. Ya, tapi nasi udah lu habisin, Del. Besok juga masak lagi. Repot amat, Mon. Besok baru pingsan gue, Del. Udah lu pingsan sendiri, gua gak bakal ikut deh, jangan khawatir. Ya udah, mendingan gue cari makanan di luar aja, cari restoran yang paling mahal Jakarta ini. Gimana caranya? Ya makannya pakai mulut, masa pakai lutut. Duit nih maksud gue. Ya soal duit sih nggak usah lu pikirin, Del. Kalau perlu, lu mau makan di mana, yo? Gue jabanin. Lu mau HP baru, sepatu baru, jaket baru, gue beliin, Del. Gratis, nggak usah ngutang lo. Mon, emangnya lu udah ngerasa ya mau mati? Maksud lo? Bibi gue waktu mau meninggal juga kayak lo, Mon. Ngomongnya macem-macem, nawarin gue segala macem. 2 hari kemudian meninggal. Ya, tapi gue kan bukan bibi lu, Del. Wah, berarti lo bisa lebih cepet dong. Mbak Sri, di tempat tinggalnya Mbak Sri ada rumah yang dikontrakin nggak? Ada, bagus banget lagi. Ada tamannya, ada kolam renangnya. Tapi harganya 6 juta. Mahal ya? Oh, nggak juga sih. Kalau Mbak Sri saya kontrakan di rumah itu, mau nggak Mbak Sri tinggal di rumah itu? Mau banget. Tapi nanti saya tinggal sama siapa di situ? Ya tinggal sama saya dong, gimana? Ih, Mas Temon, emangnya kita suami istri tinggal satu rumah? Ya kita kawin dulu, supaya kita bisa tinggal di rumah itu. Gimana? Mau? Mau. Tapi minggu depan rumah itu udah ada yang nempatin. Udah laku. Bilang aja nggak mau kawin sama saya. Pakai alasan rumahnya udah laku. Kalau saya kawin lagi, saya nggak perlu rumah sebagus itu kok. Rumah sederhana aja udah cukup. Yang bener. Ya udah kalau gitu cari rumah yang sederhana aja. Boleh juga tuh. Asal calon suami saya bukan Mas Temon. Permisi, Pak. Ini kopi susunya. Pesanan Bapak tadi. Ya, makasih Mbak. Duh, wajah Mbak Sri kok kelihatan lagi sedih. Ada apa Mbak? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Oh iya, sebentar saya mau pindahin air panas ke termos dulu ya. Ted, tunggu dulu. Siapa yang mau sama Mbak Sri? Tapi saya nggak sedih kok, Pak. Tuh, matanya Mbak Sri berkaca-kaca. Oh, ini tadi emang saya kelilipan kaca, Pak. Mbak Sri diganggu sama Temon ya? Enggak kok. Sama Abdel? Bukan. Ada apa, Pak? Del, kamu gangguin Mbak Sri ya? Enak aja, mau juga Basri yang gangguin saya, Pak. Temon kali tuh.
Bukan teman juga dan bukan siapa-siapa kok. Udah, saya ke dapur dulu ya, Pak. Iya. Del, saya jadi curiga, Del. Jangan-jangan Mbak Sri punya masalah tuh. Yang punya masalah bukan Basri, Bapak. Saya? Emang masalah saya apa? Masalah Bapak nggak tahu masalahnya Basri itu apaan. Mon, gue udah ketemu Teh Imah, dia udah lihat cincinnya. Terus dia langsung teriak, "Au!" Kaget ngeliat beliannya, Din. Kakinya gue injek. Gue nggak percaya. Kok nggak percaya sih? Kalau itu baru gue percaya, Din. Kalau kaki diinjak, kita pasti teriak, "Au!" Gimana soal cincinnya? Kata Teh Imah, cincin ini emasnya asli, berliannya juga asli loh. Tahu dari mana, Teh Imah? Kalau itu asli apa enggak? Dari mimpinya semalam. Katanya dia mimpi. Udah nggak usah. Gue nggak punya duit. Gak usah cerita soal mimpi. Loh, emangnya gue Teh Imah apa? Habis cerita mimpi, ujung-ujungnya minjem duit. Kata Teh Imah, kalau cincin itu dijual, harganya berapa? Ini bisa 50 juta sampai 100 juta, Mon. Malah bisa lebih. Ini kalau asli loh. Terus jualnya di mana? Ya di toko emas lah, tapi toko emas yang gede. Wah, kalau begitu kita harus ke pasar baru, Din. Ya, pasar baru kan toko emasnya kecil-kecil, Mon. Tapi di situ ada toko emas yang namanya Toko Emas Gede Jaya, Din. Itu toko emas kecil. Kecil gimana? Kalau toko emas itu kecil, namanya Toko Emas Kecil Jaya. Oh iya ya, pinter juga lu, Mon. Elunya aja yang bego. Kalau bener apa yang dikatakan Teh Imah ke Udin, berarti gue bakal jadi orang kaya. Gue bakal beli perabot rumah tangga, gue kawin, dan gue punya anak. Asik. Tapi rumah gue di mana ya? On, lo ada masalah ya sama Basri? Enggak. Kok Basri nangis? Mungkin dia terharu, Del. Terharu kenapa? Karena gue tadi ngomong sama dia, kalau gue mau ngawin dia, terus mau ngontrakin rumah, dan hidup bersama dia. Dia mau? Nolak. Siapa dia nangis? Mungkin dia nyesel kali. Iya ya, dia nyesel. Ya kan? Dia nyesel nolak gue. Nyesel lupa nampar lo. Siapa yang berani mengambil cincin itu, saya bunuh. Gawat nih urusannya. Saya nggak peduli dia keluarga saya atau teman saya. Begitu ketahuan mengambil cincin itu, langsung saya bunuh di tempat. Mampus tuh urusan ini. Gitu kata jagoannya, Jim. Gua masih inget dong. Gua sampai 4 kali nonton film itu, Jim. Hah? Oh ya, oke. Nanti gue sambung lagi. Iya, ya, thank you, Jim. Pak Kosan, Mbak Sri tanya, boleh pulang sekarang nggak? Pulang? Udah, suruh nginep sini aja. Maaf Pak Kosan, saya nggak bisa nginep sini, soalnya antar malam kena jatah ronda. Yang saya suruh nginep itu Mbak Sri, bukan kamu. Kalau Mbak Sri disuruh nginep sini, terus nganternya gimana dong? Masa saya ke rumah Mbak Sri boncengannya kosong? Kamu nggak usah nganter Mbak Sri pulang. Kalau saya nggak usah nganter Mbak Sri, nanti Mbak Sri pulangnya sama siapa, Pak?